Hari ini kita akan belajar kenapa pinjol ini bisa merusak hidup Anda. Oke, terutama jika Anda ingin memaksa membayar pinjol-pinjol tersebut. Maksa, pengen bayar, gitu kan ya. Di sini ada berita seperti ini, dari Detik News. Utang pinjol bikin ex karyawan nekat rampok SPBU Tangsel. Gitu ya. Jadi, kenapa dia bisa merampok SPBU Tangsel? Karena dia itu terjerat pinjol, ya, pengen bayar pinjol. Oke, tapi kalau kita ini sudah memutuskan untuk menggalbaikan semua pinjol-pinjol tersebut, maka kita tidak akan merampok SPBU, toko, dan lain-lain. Karena kalau orang sudah memutuskan galbay, maka dia itu secara sadar atau secara tidak sadar, dia itu sudah siap menerima resikonya. Ya udah saya galbay, ya apa yang akan terjadi? Paling takut-takut sebentar, ya seperti itu. Tapi kalau orang ini tidak ingin memutuskan galbay, maka dia akan mencari cara untuk mendapatkan uang-uang untuk bayar pinjolnya. Ya, kita nggak tahu orang itu selain merampok, apakah dia sudah menjual hartanya, ya, menjual rumahnya untuk bayar pinjol, kita nggak tahu. Ya bisa saja, ya. Setelah dia menggadaikan sertifikat atau menjual rumah orang tuanya, ya pinjolnya nggak ketutup, lalu mungkin dia gelap mata dan memutuskan untuk merampok sebuah SPBU. Coba kita baca sebentar di sini. Ya, pelaku adalah pria 34 tahun berinisial IA. Dia merampok SPBU sel di Bintaro Sektor 7 tempat dia dulu bekerja pada 1 Januari 2025 pukul 03.00 WIB dengan cara menyamar menggunakan jaket ojek online. Ya, dia merampok pada 1 Januari. 1 Januari itu orang-orang lagi pada liburan, momen-momen lagi liburan, dia merampok SPBU untuk bayar pinjolnya. Ya, nah bagi Anda harus hati-hati ya, yang main-main pinjol atau Anda kenal dengan teman Anda atau ada adik Anda yang main pinjol, itu wajib diberikan edukasi gitu ya. Oke. Di sini lanjut, dapat kita gali juga kalau tersangka melancarkan aksinya itu karena punya utang pinjol ya. Jadi kalau menurut saya, langsung saja ya, saya tidak mau mengomentari dia. Guys, malu saja dulu sebentar gitu ya. 3 bulan, 4 bulan, gak akan ada yang ingat Anda pernah galbay di pinjol itu. Ya, kalau Anda terlalu malu didatangi oleh DC lapangan karena tetangga-tetangga tahu, udah biarin aja, ikhlaskan saja. Ya, paling hanya 3 bulan, 4 bulan. Ya, saya jamin DC tidak akan datang selamanya. Oke, walaupun Anda galbay, misalkan Anda galbay 2 tahun, 3 tahun, DC tidak akan datang selamanya karena DC itu punya target dan nasabah itu dibagi-bagi menjadi nasabah prematur. Ya, prematur itu baru sebulan udah tidak bayar gitu ya. Lalu nanti masuk ke nasabah tipe yang kedua, tipe yang ketiga, tipe yang keempat, tipe yang kelima gitu ya, sampai datanya itu ya sudah tidak lagi ditangani oleh kolektor. Yang artinya data Anda itu macet di slik OJK-nya. Itu kalau pinjol itu ya, data Anda akan dimasukkan ke slik OJK sehingga Anda tidak bisa kredit lagi. Oke, nggak apa-apa malu sebentar daripada hancur selamanya. Ya, nah kita baca lagi sebentar di sini ya. Pelaku IA kemudian menggasak uang tunai sebesar Rp 53.666.200 dari SPBU tersebut. Setelah mendapatkan uang, pelaku IA kabur dan membuang pistol yang ternyata korek api di sekitar jembatan apartemen. Nah, dia ngambil 53.666.200 ya. Utang pinjolnya sebanyak apa? Ya kan? Terus kalau sudah ngerampok begini, misalkan gak ketahuan, ya, itu lunas enggak sih 53 juta Anda itu? Ya, kalau nggak lunas gimana? Oke, Anda ngerampok lagi di SPBU Pertamina. Ini kan Shell, ya, 53 juta SPBU Shell. Lalu sisanya di SPBU Pertamina, gitu kan? Gimana? Masih mending ya galbay saja. Sudah, daripada Anda sudah mengerampok 53 juta, nggak lunas lagi pinjolnya. Waduh. Ya, itulah makanya ya. Coba kita lanjut lagi sebentar di sini ya. Atas kejadian tersebut, pelaku IA dijerat dengan pasal pencurian dengan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Ya, mungkin ini ya fotonya. 12 tahun penjara. Anda mending mana sih? Ya kan, coba
Hari ini Anda putuskan untuk berpikir waras, gitu ya. Mending mana? 12 tahun di penjara atau galbay saja? Ya. Saya mau keluar sebentar nih. Saya mau keluar sebentar dari prinsip ya untuk membandingkan mana yang worth it atau mana yang sepadan atau tidak sepadan. Saya harus keluar sebentar. Nih ya. Anda mending mana? Galbay dulu sementara, lalu Anda cicil. Ya, saya keluar nih. Anda galbay sementara, lalu Anda cicil satu persatu sampai pinjol Anda lunas, atau Anda ngerampok SPBU atau ngerampok tempat Anda bekerja, lalu Anda dipenjara 12 tahun. Ya. Mudah-mudahan orang waras akan memilih galbay dulu lalu dicicil sekuatnya daripada ngerampok SPBU atau ngerampok tempat dulu kita bekerja. Ya. Mudah-mudahan orang waras seperti itu. Oke. Jadi bagi Anda yang nonton-nonton ini, saya percaya Anda itu ya waras gitu kan ya. Hanya saja memang masih takut sedikit gitu ya. Nah, jangan sampai ketakutan Anda itu ngelid Anda ya, menjadi leader Anda untuk melakukan hal-hal yang tidak baik hanya untuk menghamba menjadi budaknya para pinjol-pinjol ini. Oke, saya sampai keluar sebentar loh. Ya kan? Saya keluar sebentar. Anda mending galbay dulu saja ya, lalu Anda cicil. Sekuat Anda saja silakan. Ya kan? Daripada harus dipenjara 12 tahun. Ngambil 53 juta utang pinjolnya nggak lunas, Andanya dipenjara, rumah udah dijual, orang tua, keluarga nangis-nangis, apa nggak gila seperti itu? Ya. Jadi stop mulai dari sekarang takut yang namanya galbay. Ya. Pemerintah pun bilang bahwa tidak bisa seseorang dipenjara atas dasar ketidakmampuannya untuk melunasi sebuah hutang. Ya, kali ini di video kali ini kita khususkan di pinjol. Oke, tidak bisa dipenjara pasal 19 ayat 2 nomor 39 tahun 1999. Gitu yang nggak bisa. Nasabah yang nggak bisa bayar atau yang galbay itu dipenjara. Oke, ya. Mohon maaf ya, saya tidak respect dengan orang ini ya yang rampok SPBU tersebut. Ya. Oh bang, dia kan kejerat pinjol bang. Enggak, saya nggak respect. Saya tidak respect kepada orang yang melakukan hal yang tidak sepadan hanya untuk pinjolnya saja. Begitu ya. Nah, saya tidak respect dengan orang ini. Loh bang, dia itu terjerat pinjol. Oh, tidak seperti itu. Ya, saya lebih respect orang yang galbay, stay galbay, diam, tenang, dan melanjutkan kehidupannya. Ya, perbandingannya begini. Dia mau nggak ngerampok untuk membahagiakan ibunya? Ya, atau dia sudah berbuat apa saja, berbuat nekat apa saja demi membahagiakan orang tuanya atau demi membahagiakan keluarganya. Ya, apakah dia pernah berusaha semaksimal mungkin menjadi pengusaha gitu ya, kesana sini nawarin barang-barang gitu kan? Apakah dia pernah seperti itu? Ya, dia merampok untuk menjadi budak pinjol. Oke. Tapi pertanyaan saya, apakah dia seberani itu untuk membahagiakan keluarganya? Ya, jangan-jangan dia itu tidak berani membahagiakan keluarganya, tapi berani mengorbankan dirinya, mengecewakan keluarganya untuk membahagiakan perusahaan pinjol. Apakah seperti itu? Ya, kayaknya lebih tepat seperti itu ya. Dia lebih berani membahagiakan sebuah perusahaan pinjol daripada dia itu menjadi pemberani untuk membahagiakan keluarganya. Saya sangat yakin seperti itu. Ya, ngapain kita memberikan respect kepada orang yang ngerampok SPBU untuk gede-gedein pinjol? Mulai hari ini Anda putuskan untuk menjadi waras dan menjadi berani lanjutkan kehidupan Anda. Ya, jangan pernah lagi yang namanya takut dengan gagal bayar di pinjol itu. Oke, demi kebaikan yang lebih baik lagi, kita selamatkan diri kita. Oke, nah semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.